Kata orang seberang, kata minhum, kata teman aneh, Allah kok diteriak-teriak ya? Yang tadi zikir, emang teriakin Allah? Ada yang teriakin Allah gak tadi? Enggak, yang diteriakin siapa? Diri yang tuli, bukan Allah yang tuli. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, dia suuzon ahli zikir. Yang paling lucu, kawan saya ahli ruqyah. Ini kita kan nggak anti ruqyah, kita ada juga teknik ruqyah. Dia mengatakan zikir keras-keras itu bid'ah, tapi kalau dia meruqyah orang, bertakbir, kalau demo, pas lagi zikir kita lihat orang disebut bid'ah. Nyambung nggak? Aku jadikan engkau wahai manusia, hakikatmu itu matiyati, wadah untuk mengenal aku. Jadi ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, zikrullah, asma sifat Allah nggak dikasih kepada malaikat, nggak dikasih kepada hewan, kepada pohon, nggak dikasih. Waktu pohon ikut ngaji ke ruhnya, namanya ar-ruh an-nabati. Ada kucing, leher, semua itu ar-ruh al-hayawani. Tapi mereka nggak punya satu ar-ruh di sini, namanya ar-ruh al-qudusi. Ar-ruh apa? Ar-ruh al-qudusi. Ruh, bukan roh kudus. Roh kudus Jibril, pakai alif lam. Ar-ruh al-qudusi. Kalau ruhul kudus Sayyidina Jibril, nggak pakai alif lam. Kalau ar-ruh al-qudusi itu hakikat kita, itu yang Allah hembuskan ke tubuh ini, maka tubuh ini jadi ada. Jadi ini walaupun mukanya macam-macam, ya benar nggak macam-macam? Ya ada laki, ada perempuan. Ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Itulah masalahnya. Ruh kita tidak laki perempuan, kok sekarang tubuh kita adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya semua orang yang kenal Allah disebut rijal, walaupun dia perempuan. Rijal itu laki, tapi terjemahannya bukan laki. Rijal di situ kekasih. Apa terjemahan di situ? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Surat An-Nur ayat 37. Kekasih-kekasih Allah, baik laki-laki dan perempuan, tidak lalai mengingat Allah. Apapun kesibukannya di kantor, di pasar, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dia nggak lupa kepada Allah SWT. Ini ibu-ibu gitu nggak? Rijal. Bapak-bapak begitu nggak? Kalau nggak nisa. Bapak-bapak kalau nggak zikrullah, nggak kenal Allah, itu banci. Jadi banci dalam ilmu hakikat bukan yang begini-gini. Orang begini itu mungkin dia komunitasnya perempuan, dia laki-laki, bisa dibuktikan. Mungkin dia kemayu-kemayu, bukan itu yang banci. Banci itu orang nggak kenal Allah. Maka siapapun yang kemayu-kemayu, kalian gak usah takut. Segera kenali Allah, nanti Allah akan kasih kejantanan yang baik. Ya, ini bukan hibur banci, ini bukan. Ja'altul insana matiyati. Aku jadikan manusia wadah yang paling cocok untuk menerima ilmu tentang aku. Ini mohon maaf. Jadi kalau orang menjadi abdinya jin, belajar sama jin, itu gimana? Jadi pengikut jin itu turun pangkat apa naik pangkat? Ini mohon maaf nih jin ya, jin yang hadir, kalian harus ngaji mewali manusia. Dan kalau ada wali manusia ngaji kepada kalian, tolong diluruskan. Ini pesan kita kepada jin muslim.
ya. Jangan kemudian malah disesatkan. Maka orang-orang dulu selalu berdoa, wa khadim lana minal jinni bil iman. Ya Allah, kalau Engkau tetap jadikan kami punya khadam, jadikan khadam kami itu mukmin, kami juga mukmin. Ya, siapa tahu yang lagi berjuang di Palestina bukan hanya manusia, siapa tahu ada jin ya. Wallahu pasti jin-jin muslim udah turun tuh. Karena kalau yang turun malaikat, Dajjalnya curiga, jangan-jangan sudah turun Imam Mahdi, Nabi Isa sudah turun. Bisa ngeri, perang dunia bentar lagi, mungkin setahun 2 tahun lagi. Yang jomblo nggak sempat kawin. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang syuhada, Allah terima mereka. Yang sedang berjuang, yang sedang dizalimi, Allah bantu mereka. Jadikan manusia itu wadah untuk manusia. Jadi alam ini untuk siapa? Kata malaikat, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia perusak di bumi? Kata Nabi Ibrahim, kami tidak merusak, kami lagi bikin rumah. Ini batu dari Banten, dari mana nih? Batu ini ya, pasir. Dari mana nih Pak Haji? Batu alam ini ya. Kata malaikat, kamu merusak bumi. Kata Haji Ibrahim, saya pembangunan. Bapak Ibu tahu Gresik, Seman Gresik? Itu semuanya sekarang sudah ketuban karena bukitnya sudah hancur, sudah habis, sudah tidak ada lagi Gresik, sudah pindah ke. Kata malaikat ini merusak, tapi kata manusia ini kemajuan ekonomi. Sebaik-baik orang yang menuntut meminta, aku yang dituntut manusia. Kalau sekarang kebalik gak? Ini Bapak Ibu ini banyak nuntut sama Allah gak? Banyak doa gak? Ya kan? Tuh kan? Nyuruh-nyuruh Allah gak? Allahumma rizukna, ya Allah kasih rezeki kami. Allah bukan bapak dia, bukan ibu dia, bukan bos dia. Nyuruh-nyuruh Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab, urzukni itu fi'il amr, kata perintah. Wah, kasih saya duit, gitu. Dijawablah oleh Allah, wahai kekasihku Syekh Abdul Qadir, sebaik-baik yang menuntut itu bukan manusia yang minta-minta. Sebaik-baik yang menuntut, yang nyuruh-nyuruh aku. Aku kalau nyuruh kamu untuk kebaikan kamu, kamu kalau nyuruh aku tetap juga untuk kamu. Benar nggak? Kita kalau doa itu untuk Allah, tentu kita. Bapak Ibu haji umrah itu bermanfaat untuk Allah atau untuk kita. Nah maka ini, adakah manusia yang seperti ini? Kalau dia nyuruhnya untuk kebaikan yang disuruh, ada nggak? Ada guru mursyid. Siapa? Apa kata guru mursyid? Kamu malam ini zikir setengah jam. Kata nafsiah ego kita, ya gak tidur malam ini. Benar nggak? Tapi itu bagus nggak untuk dia? Bagus. Maka sirrullah itu Allah pancarkan melalui mursyid. Maka memandang sang mursyid yang dapat nur sirnya Allah itu memandang kepada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang punya mursyid. Yang belum punya mursyid jangan ditunda-tunda, nanti berbulsyid. Yang muda-muda punya mursyid nanti pasti bullshit. Selevel Imam Ghazali punya mursyid, masa kita nggak nyampe makom beliau nggak punya mursyid? Ada yang tahu nama mursyidnya Imam Ghazali? Imam Ghazali itu salah satu gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ngaji kepada Imam Dabbas, Imam Fulan, Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani itu kawan Imam Ghazali dan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Imam Ghazali punya kawan Yusuf Al-Hamadani. Orang kampung sini punya kiai mursyid
Syekh Yusuf As-Suhaili ketika belum ketika ini orang punya murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini orang punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Siapa nama gurunya Imam Ghazali? Abu Ali Al-Farmadi. Itu yang nalkinin baca nama Allah, Allah, Allah di kalbu. Jadi zikir Allah, Allah yang dibaca, la ilaha illallah yang dibaca, itu zikir Imam Ghazali dulu. Bedanya Imam Ghazali zikirnya lembut, la ilaha illallah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani zikirnya keras, kayak tadi itu. Kata orang seberang, kata bingung, kata teman aneh, Allah kok diteriak-teriak deh. Yang tadi zikir, emang teriakin Allah? Ada yang teriakin Allah tadi? Enggak. Yang diteriakin siapa? Diri yang tuli, bukan Allah yang tuli. Sejak kapan Allah tuli? Jadi kalau ada orang yang begitu, dia suuzon ahli zikir. Yang paling lucu, kawan saya ahli ruqyah. Ini kita kan nggak anti ruqyah, kita ada juga teknik ruqyah. Dia mengatakan zikir keras-keras itu bid'ah, tapi kalau dia meruqyah orang, bertakbir, kalau dia mau Akbar, pas lagi zikir kita lihat Allah disebut bid'ah. Nyambung nggak? Ya, emang nggak boleh. Iya, ini Kiai Lampung begini. Kata Kiai ini nggak boleh zikir keras-keras. Kalau baca zikirnya keras. Habis kebentur gimana Kiai? Kejebak. Ini amal matlub al-insan, semudah-mudah, seindah-indah yang disuruh, yang diminta, dituntut manusia. Pohon disuruh sulit, malaikat disuruh, itu malaikat disuruh, bukan disuruh, cuma dikabarin, hei para malaikat, aku akan menciptakan manusia jadi khalifah di muka bumi. Mereka protes loh. Jadi jangan dikira malaikat nggak bisa protes, bisa protes. Apa kata malaikat waktu protes? Ya Allah, kenapa kau menciptakan perusak di muka bumi dan yang menumpahkan darah? Benar kan? Palestina hari ini saudara kita ditumpahkan darahnya oleh Israel Zionis. Itu jadian. Gak usah jauh-jauh, di Indonesia juga ada yang begitu. Ya, orang tua sekarang bunuh anak bunuh orang tua, teman bunuh tetangga, kekasih katanya cinta bunuh kekasihnya. Ada suami bunuh istri, berita ada pacar bunuh pacarnya, tandanya dia belum cinta, baru syahwat.